Kamis kemarin kita rayakan hari kenaikan Isa Masih. Bukan berarti Tuhan meninggalkan kita, tapi Dia gantikan kehadiran Roh Kudus untuk menemani kita sampai selama-lamanya. Hari ini kita undang Roh Kudus memenuhi tempat ini, memenuhi setiap kehidupan kita, biar semuanya merasakan penyertaan Allah yang sempurna. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kita mohon Tuhan yang memimpin dalam acara ibadah ini. Bapa, terima kasih karena Engkau memberikan kami kesehatan, kesempatan untuk datang beribadah kepada-Mu. Layakkan kami Tuhan untuk memuji-muji-Mu, berbakti kepada Tuhan, memberikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pimpin kami ke dalam tangan-Mu, kami serahkan. Dalam nama Yesus kami siap beribadah. Amin. Mari kita puji lagu ini. Sungguh indah, sungguh besar kasih Tuhan. Dan kau dekat
ada kesembuhan, ada berkat-berkat yang akan mengalir jasmani maupun rohani. Kami siap menerima itu semua. Katakan amin, amin, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Let us come with give thanks to Lord. Haleluya. Mari kita puji Dia. Kasih tahu kiri kanannya, siap untuk memuji Tuhan. Allah kita Allah yang besar. Glory bagi Tuhan. Glory. Yes. Sama-sama kita puji Dia. Let us come to His gate with thanksgiving in our heart, and His glory just sound all praise. With His name and with joy, praise unto His name. In His presence, let fullness of joy.
kami siap untuk menyembah Dia lebih dalam lagi. Katakan bersama-sama, Tuhan, Engkau lihat hatiku. Ini hatiku menyembah. Kini hatiku siap untuk memuji-Mu lebih lagi. Angkat suara memperdengarkan kepada-Nya. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal
Dikala kami menangis, dikala kami sendiri, dikala kami merasa alone, Engkau berkata kepada kami, ini aku. Ada time when we feel lonely, ada time we are in troubles, no one else might not care about us, but Jesus ready to stand next to us and say, here I am. Dia berkata, ini aku. Dia siap untuk memberikan tangannya buat kita. Dia baik buat kita. Mari kita angkat tangan kita kepada dia, kita sembah dia. Sembah dia, sembah dia. Engkau baik buat kami Tuhan. Naikkan rasa syukurmu kepada dia. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih.
need the power of the Holy Spirit just like Jesus did. Jadi akan apa yang terjadi, kita membutuhkan kuasa Roh Kudus. Do you realize not one single miracle was recorded that the Lord Jesus did until he was baptized and filled with the Holy Spirit? Apakah saudara tahu bahwa tidak ada satu pun kejadian mujizat yang tercatat dalam Alkitab sampai Tuhan Yesus itu dibaptis? We need the Holy Spirit like never before. Kita membutuhkan Roh Kudus lebih dahsyat lagi. You know, we have a new Prime Minister. Kita memiliki Perdana Menteri yang terbaru. We need to pray for this man every single day. Amin. Kita harus berdoa untuk pria ini setiap hari. And do you know he was sworn in and he would not put his hand on the Bible? Apakah kalian tahu bahwa ketika dia ditetapkan sebagai Perdana Menteri, dia tidak mau menaruh tangannya di atas Alkitab? We need to pray for our Prime Minister. Kita harus berdoa untuk Perdana Menteri kita. Lord, please stand up with us. Lord Jesus, even now we pray for Anthony Albanese. Tuhan Yesus, sekarang ini kami berdoa untuk Perdana Menteri Anthony Albanese. Lord, we honor the fact that you have chosen this man to lead this country. Tuhan, kami menghormati keputusan-Mu menetapkan dia sebagai Perdana Menteri di negara ini. Lord, we ask for his salvation in Jesus' name. Amin. Tuhan, kami minta keselamatan dari Anthony Albanese di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Father, we pray for his soul in Jesus' name. Tuhan, kami berdoa untuk jiwanya di dalam nama Tuhan Yesus. That he will come to know the Lord Jesus as his Lord and Savior. Bahwa dia akan datang dan mengetahui Engkau sebagai Juru Selamat. That he will lead our country with godly wisdom. Dan dia akan memimpin negara ini dengan kebijaksanaan yang ilahi dari Tuhan sendiri. Lord, we pray your blessing upon him. Kami berdoa untuk berkat atasnya. Lord, that you will lead and guide him. Tuhan, kami minta Engkau menuntun dia, memimpin dia. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Can we have those three gorgeous girls down the back, down the front here really quickly? Bisakah saya minta 3 anak muda yang barusan dibaptis Yes, di Tracy, do you sini? want to pray for them or me, Pastor John? Tolong doakan dia. Some of you were at the baptism of these three amazing young ladies. But for what is coming on the earth, they need to be filled with the power of the Holy Spirit. Amin. Beberapa dari kalian datang menyaksikan pembaptisan dari 3 anak yang cantik ini, tapi kita harus berdoa untuk pencurahan Roh Kudus atas mereka. Yeah, I'm really sorry to throw this on you, but the Lord said we must do it, okay? Kita harus melakukannya dalam nama Yesus. We're going to pray that the Holy Spirit fills you, girls, with signs and wonders, with the gift of tongues, okay? But it's going to mean you need to speak out. So as we pray and the Holy Spirit fills you, you need to start speaking, and the language will come, okay?
Yesus. Please grab your seats. Silakan duduk kembali. Pentecost next Sunday. Ya, hari Minggu depan itu adalah hari Minggu Pentakosta, Pantekosta. It's always a wonderful day on Pentecost Sunday. Ya, itu memang benar-benar hari yang luar biasa pada hari Minggu Pantekosta. Because our God is the same yesterday, today, and forever. Ya, Tuhan itu sama dari dulu, sekarang, sampai selamanya. But He is doing a new thing. Tetapi Dia akan melakukan sesuatu hal yang baru. He is wonderful. Dia itu adalah luar biasa. So if you remember last time I was here, which was a while ago, Jadi kalau kalian ingat, beberapa waktu yang lalu saya di sini waktu itu. I shared with you that I was going to go visit my auntie. Remember, she's 90 years old. Ya, ingat nggak waktu itu saya ngomong saya akan mengunjungi bibi saya, anti saya yang berumur 90 tahun. And in all honesty, us Boulets do not look after our seniors very well. Sayangnya kita ini orang kulit putih, kita ini nggak merawat orang tua kita dengan baik ya. She lives on her own, Dia tinggal sendirian 90 tahun. and she had COVID. Dan waktu itu dia kena COVID. So I went to visit her and pray with her. Dan saya pergi mengunjungi dia dan saya berdoa untuk dia. And guess what? Dan coba terka apa yang terjadi? I didn't catch COVID. Saya waktu itu nggak kena COVID. So then my daughter's best friend Lalu ada sahabatnya anak cewek saya. is from New Zealand. Dia itu dari New Zealand. She says, no, Selandia we have a Baru. family here. Dia tidak punya keluarga di sini. She got COVID. Dia juga waktu itu kena COVID. So I went to visit her. Jadi saya mengunjungi dia juga. I took her some food. Saya bawain dia makanan. I didn't cook, Saya nggak masak buat dia. but I took her food. Tetapi saya membeli makanan buat dia. And guess what? Dan coba terka apa yang terjadi? I didn't catch COVID. Saya waktu itu juga nggak kena COVID. But then, Tetapi kemudian my darling husband, suami Pastor D yang tercinta, who I love with all of my heart, yang dia kasih benar-benar segenap hati, brought home COVID. membawa pulang COVID. I had a choice to make. Waktu itu saya punya pilihan yang harus saya ambil. You know, I love to go into prisons and visit people. Ya, saudara semua tahu bahwa saya ini suka masuk penjara-penjara untuk mengunjungi orang di sana. I love to go to hospitals and pray for people. Saya juga suka pergi ke rumah sakit untuk berdoa untuk orang. And the Lord made it very clear to me, Dan waktu itu Tuhan dengan jelas berkata kepada saya, and I'm not saying this is for you, dan saya tidak mengatakan ini juga berlaku untuk saudara. but I knew I had to kiss my husband and hug him and do everything I would as per normal. Dan waktu itu saya tahu bahwa saya harus mencium suami saya, harus memeluk suami saya, dan memperlakukan dia seperti normal. And guess what? Dan coba terka apa yang terjadi? I got COVID. Saya kena COVID juga. It wasn't terrible, Itu tidak terlalu jelek, but it wasn't fun. tapi juga tidak menyenangkan. But Matthew 25, verse 44 says to us, Tapi Matius 25 ayat 44 berkata kepada kita, they also will answer, Lord, when did we see you hungry, thirsty, or a stranger needing clothes, or sick, or in prison, and did not help you? And he will reply, truly, I tell you, whatever you did not do for one of the least of these, you did not do for me. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, dan atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Ayat 45. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, ayat 45, ya terima kasih. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. So for me personally, I chose to go and get COVID. Jadi secara pribadi saya memilih untuk
mendapat COVID. I'm not suggesting that you should do the same. Saya tidak menganjurkan kalian juga melakukan hal yang sama. But now when I go visit people in hospital, Tetapi sekarang kalau saya mengunjungi orang di rumah sakit, and they are truly made to feel like they have the plague, jadi mereka itu benar-benar dibuat merasa kalau mereka itu sedang kena wabah. they are isolated completely, Mereka itu diisolasikan dengan benar-benar, and they are made to feel really quite bad. dan mereka itu dibuat merasa bahwa mereka itu sesuatu yang buruk. But I get to go in there and love on them, Tetapi sekarang saya bisa mengunjungi mereka dan saya mengasihi mereka. and the nursing staff don't think I'm crazy because I can tell them I've had COVID. Dan para staf-staf suster-suster itu pikir saya agak gila, tapi saya bilang saya udah dapat COVID. And I get to love on them as Jesus loved the lepers. Ya, karena saya mengasihi mereka karena Tuhan Yesus juga mengasihi para penyakit kusta. And the world says, the Bible says, and the world will know we are His disciples by our love for each other. Dan Alkitab berkata kita akan diketahui sebagai murid Tuhan ketika kita mengasihi mereka. Amen. Amin. Very quiet. Ya, kalian sangat tenang. Remember, I'm Diam. from Australia, I'm used to noise. Saya orang Australia, saya suka suara-suara, saudara-saudara. So this month being Mother's Day month, Jadi bulan ini adalah bulan Hari Ibu, Mother's Day. Pastor Johan said that the topic or the theme would be women. Dan Pendeta Johan berkata tema khotbah bulan ini adalah wanita. I'm excited. Saya sungguh sangat bersuka cita. I'm going to, not individually, but we're going to pray for every woman in here today. Ya, tidak secara individu, tapi kita akan berdoa untuk para wanita di tempat ini hari ini. And I really wanted to share on like the bravery of Esther. Ya, saya sebenarnya ingin mengkhotbahkan tentang keberanian Esther Or the excellence of Deborah. atau Deborah yang luar biasa, yang sangat Or dahsyat, the great faith of Sarah and Hannah. atau iman besar dari Sarah dan Hana. But the Lord said, no, I want you to speak of the favor of God that was on Mary. Tidak, Tuhan bilang tidak. Tuhan bilang tidak, jangan berbicara tentang itu, berbicaralah tentang Maria, ibu Yesus. I'm really careful on what I say and speak about Mary because I know that she is idolized by some people, and of course we are not to idolize her. Ya, saya harus berhati-hati waktu saya berkhotbah tentang Maria, karena seperti kita tahu banyak orang yang mengidolakan Maria, menyembah Maria. Jadi kita harus hati-hati waktu berbicara tentang Maria. But ladies, firstly I just want to clarify what Yahweh, the creator of heaven and earth, the creator of all mankind, says about you. Tapi saya hari ini tuh mau menjelaskan, membenarkan apa sebenarnya yang Tuhan pencipta langit dan bumi, pencipta saudara dan saya itu mau tentang wanita. Now we know in Genesis 2:18, Kita tahu pada Kejadian 2 ayat 18, when the Lord created woman from the rib of Adam, ketika Tuhan itu menciptakan wanita dari tulang rusuk Adam. He says He will make a helper for Adam. Dia berkata, aku akan menjadikan penolong buat Adam. Now sadly and unfortunately the word helper has somehow come into meaning subservient or second class. Sayangnya entah bagaimana kata-kata penolong itu sekarang itu diartikan menjadi sebuah peran untuk kepatuhan atau orang yang harus mematuhi atau penduduk kelas kedua. That is not what God intended. Sebenarnya bukan itu yang dimaksudkan Tuhan untuk penolong. In the same way that we think of a helper as like a plumber's assistant who passes tools to the boss. Dalam artian yang sama, kalau kita lihat pada tukang ledeng, penolong itu seperti orang yang menyerahkan alat-alat kepada majikannya, alat-alat yang tepat untuk pekerjaan sesuatu. That is not the original meaning of the word helper. Tapi tahukah saudara bahwa itu bukan adalah arti yang sebenarnya dari penolong, kata-kata penolong.
when you study the original Hebrew word of helper, Kalau Anda itu belajar tentang bahasa Ibrani yang asli dari kata-kata penolong, God used it to describe himself and his relationship with Israel. tahukah Anda bahwa Tuhan itu menggambarkan dirinya untuk dirinya menolong orang Israel dengan kata yang sama? He used the word many times that he is Israel's helper. Dia sering menggunakan kata-kata tersebut dan dalam Alkitab dia sering berkata, dia adalah penolong Israel. And Yahweh is never a second-class role in any relationship. Dan seperti kalian semua tahu bahwa Tuhan itu bukanlah penduduk kedua atau segala sesuatu yang di bawah dari itu. The word helper basically means one that is fully qualified to stand face to face. Sebenarnya kata penolong itu adalah orang yang berkualifikasi penuh untuk berhadapan muka dengan muka. To make up for anything that is lacking in the other one. Untuk menyempurnakan segala sesuatu yang kurang dari orang lain. The point is, God made man and woman to be one. Jadi poinnya di sini adalah Tuhan membuat pria dan wanita itu menjadi satu. Illustrated in human terms, seamless perfection. Ya, kalau kita mengilustrasikan dalam bahasa manusia, itu artinya menyempurnakan dengan halus. We're designed for heart-to-heart, face-to-face connection with God, for oneness. Yang didesain untuk menjadi hati ke hati dan bersatu dengan Tuhan dengan keesaannya. The word the Bible uses is Ezer, E-Z-E-R. Yang dipakai dalam Alkitab itu, arti kata penolong itu dari kata Ezer, E-Z-E-R. Clearly, my Hebrew pronunciation is as good as my Indonesian. Ya jelas kalau cara saya ngomong dalam bahasa Ibrani tidak sejelas cara saya ngomong dalam bahasa Indo, kan? But the word Ezer occurs in the Old Testament 21 times. Tetapi kata-kata Ezer itu dalam Alkitab itu muncul 21 kali. Twice it is when he's referring to Eve. Ya, 2 kali waktu Tuhan itu menyebut tentang Eve, Hawa. 3 times it refers to when Israel is calling on the Lord for help when they have been attacked. 3 kali disebutkan penolong Ezer itu waktu Israel diserang. And 16 times it refers to God as our helper. Dan 16 kali sisanya itu Tuhan bilang tentang dirinya sebagai penolong. The one who fixes all of our faults and becomes our helper. Ya, dia itu orang yang menolong dan menjadi penolong kita. It is perfect union. Jadi itu adalah kesatuan yang sempurna. And God is not subordinate to any creature that He created. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu bukanlah bawahan dari ciptaannya sendiri. And so any idea that helper is inferior is unthinkable. Jadi entah bagaimana kalau orang mikir bahwa penolong itu adalah orang yang lebih rendah, itu benar-benar gak terpikirkan. The woman was not created to serve man, but to serve with man. Jadi wanita itu diciptakan bukan untuk melayani pria, tetapi melayani dengan atau bersama pria. Without the woman, the man was only half the story. Menurut ayat ini dikatakan tanpa wanita, pria itu hanya setengah ceritanya. She was not just an afterthought. Dia itu bukan hanya pikiran tambahan setelah dipikirkan. God said in Genesis 2:18 that man's condition was not good without a helper. Ya, jelas dikatakan dalam Kejadian 2:18 bahwa keadaan pria itu tidak akan baik kalau dia sendiri saja tanpa penolong. And God's intention for creating woman for the man was for the two to become one, partners in tasks involving stewarding God's creation. Jadi maksud Tuhan untuk menciptakan pria dan wanita itu, mereka
mereka bisa bekerja sama untuk mengurusi ciptaan Tuhan. You see, humans were designed to be fruitful. Manusia itu didesain untuk berbuah. God's intention was always to multiply the earth. Ya, maksud Tuhan itu selalu agar manusia ini berkembang biak memenuhi bumi. And that's the great importance of all of you ladies. Ya, itu adalah peran penting dari para wanita semua kalian. Psalm 33:20 says, Mazmur 33 ayat 20 berkata, we wait in hope for the Lord. He is our help and our shield. jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. That's the same word he uses to describe Eve. Dan itu adalah kata yang sama waktu Tuhan menggambarkan Hawa. Women, you are amazing. Ya, wanita, kalian itu adalah luar biasa dan dahsyat. You're made in, thank you, you're made in the image of God. Kalian itu diciptakan sesuai dengan gambar dan citra Allah. And you are made to serve alongside with your husband. Dan kalian itu diciptakan untuk melayani bersama dengan suami saudara-saudari. Now, when the Lord said, speak about Mary and the favor that was upon her life, Dan waktu Tuhan itu berbicara tentang Maria dan kasih karunia yang terjadi dalam hidup Maria, we know that Mary was a young teenage girl. kita tahu bahwa Maria waktu itu tuh adalah anak remaja muda, cewek, Betrothed to be married to Joseph, ditunangkan kepada Yusuf. when the angel Gabriel visited her. Waktu malaikat Gabriel datang mengunjungi Maria, And Gabriel is the same angel that visited Daniel. kalian tahu bahwa malaikat Gabriel yang sama yang mengunjungi Maria itu adalah malaikat Gabriel yang sama yang mengunjungi Daniel. And we don't have time to look too much into that, but in Daniel chapter 8, he encountered Gabriel. Jadi kita nggak punya banyak waktu untuk membahas itu lagi, tetapi seperti yang kita ketahui dalam Daniel pasal 8, malaikat Gabriel datang mengunjungi Daniel. And after his experience, it says that he was afraid and he was exhausted and he was actually sick for days afterwards. Ya, kita tahu dalam Daniel dikatakan setelah pertemuan antara Daniel dan malaikat Gabriel, waktu itu Daniel kaget dan Daniel sempat sakit. This same angel, Gabriel, visited Zechariah. Jadi malaikat Gabriel yang sama juga mengunjungi Zakaria To tell him, when you have a son, name him John. yang mengatakan kepada Zakaria, kalau kamu punya anak laki-laki, berikanlah nama dia Yohanes. And we know that Zechariah was old, his wife was old, and so his unbelief was obvious. Dan kita semua tahu bahwa waktu itu Zakaria sudah tua, lanjut usia, istrinya juga lanjut usia waktu itu. And so, to stop him from being stolen of his miracle, Jadi waktu itu Zakaria nggak percaya, dan untuk menyetop dia supaya mujizat itu nggak diambil dari dia karena ketidakpercayaan Zakaria. because unbelief can steal us of miracles. Karena kalian tahu bahwa tidak percaya itu bisa mencuri mujizat yang Tuhan sediakan. So Gabriel made Zechariah mute until the baby was born. Jadi malaikat Gabriel membuat Zakaria itu bisu sampai Yohanes Pembaptis dilahirkan. Because life and death are in the power of the tongue. Karena hidup mati itu dari kuasa dari mulut. So if he had left with his encounter saying, oh, I just don't believe that. Jadi waktu itu Zakaria setelah bertemu dengan malaikat Gabriel, dia bilang, oh saya nggak percaya sama itu. He would have robbed himself of a miracle. Waktu itu karena ketidakpercayaan Zakaria, mujizat itu bisa diambil dari Zakaria. So Gabriel was quite a powerful angel. Jadi malaikat Gabriel adalah malaikat yang kuat dan perkasa. So when he visited Mary, we read in Luke chapter 1, Dan waktu malaikat Gabriel itu datang mengunjungi Maria pada Lukas 1 verse 26 to 29. ayat 26 sampai 29. It says, during Elizabeth's 6 month of pregnancy, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin. She was engaged to a man named Joseph from the family of David. Her name was Mary. The angel came to her and said, greetings, the Lord has blessed you and is with you.
But Mary was very startled by what the angel said and wondered what this greeting might mean. Ya, Lukas 1:26-29, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? So he told her that she was highly favored. Jadi malaikat itu berkata bahwa engkau adalah orang yang dikaruniai. If Gabriel walked in here right now, Kalau misalnya malaikat Gabriel itu masuk ke tempat ini sekarang, and he said to you, you are highly favored, dan malaikat itu berkata engkau sangat dikaruniai, would you believe him? apakah Anda akan percaya? There are hundreds of angels in here right now. Kalian tahu bahwa saat ini ada banyak ratusan malaikat di tempat ini. The Holy Spirit is standing behind Maker right now. Roh Kudus sebenarnya duduk atau berdiri di sebelahnya pendeta Micah sekarang. We are baptized in the Holy Spirit, but the Holy Spirit is one person of the Trinity. Memang kita dibaptis dengan Roh Kudus, tetapi tahukah kalian bahwa Roh Kudus itu adalah suatu personal, pribadi yang nyata dari Trinitas. The angels are everywhere all the time. Malaikat itu di mana-mana setiap waktu. And this week I was praying with some ladies in a prayer tower. Dan minggu ini saya berdoa dengan beberapa orang wanita di menara doa. It was up on the fourth floor. Ya, waktu itu ada di lantai keempat. There's no windows that can open. Tidak ada jendela yang bisa dibuka. And as we were praying, I said to the ladies, you should see the angels in this room. Dan ketika saya berdoa, saya bilang kepada wanita-wanita itu, kamu harus melihat malaikat-malaikat di dalam ruangan ini. And they were just a little bit dubious Mereka waktu itu agak ragu-ragu. until an angel started losing feathers and it fell amongst us. Sampai suatu ketika seorang malaikat menjatuhkan bulunya. No windows or doors, so this angel just decided to prove himself by allowing feathers to. Tidak ada jendela, tidak ada pintu yang terbuka, jadi malaikat itu memutuskan untuk membuktikan kehadirannya di tempat itu. The ladies were so excited, so I let them keep them. Jadi waktu itu para wanita tersebut sungguh bahagia, jadi saya bilang kamu bisa simpan itu bulu. I did put photos on my Instagram page in case you have Instagram. Saya masukkan fotonya di halaman Instagram saya kalau saudara mau lihat. Angels are everywhere. Malaikat itu di mana-mana. And one time, Maker and I were worshipping at my home. Ya, ingat waktu pernah saya menyembah Tuhan bersama pendeta Michael di rumah saya. We know how anointed this woman is. Kita semua tahu betapa diurapinya pendeta Michael. And as we finished, there was a beautiful gold feather on Maker. Dan waktu kita selesai menyembah, kita melihat ada bulu berwarna emas di pendeta Michael. Do you still have that? Ya, apakah Anda masih ada? You Ya. must ask her if you can see it one day. Ya, Anda harus tanya kepada pendeta Michael kalau Anda bisa melihat bulunya. Angels are not like us. They are not triune beings. They are not body, soul, and spirit. Ya. Malaikat itu bukan seperti manusia. Mereka itu bukan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh seperti kita. I could talk about angels for an hour, but I won't. Saya bisa berbicara tentang malaikat panjang lebar, tapi saya tidak akan. Let me tell you very quickly. When I had COVID, Mari saya katakan dengan cepat, ketika saya kena COVID, my most annoying symptom was insomnia. yang gejala yang paling menjengkelkan itu adalah insomnia atau nggak bisa tidur. Could not sleep. Saya nggak bisa tidur. So I was awake nearly all night, Jadi saya itu terjaga semalaman. praying, reading the Bible. Ya, saya berdoa, saya baca Alkitab. And I was finally tired enough, I thought I'd be able to sleep. Jadi saya mikir, oke, supaya saya capek sampai saya bisa tidur. So I got into bed. Dan saya naik ke tempat tidur. Suddenly there was a thud on my bed. Tiba-tiba ada satu kayak yang memegang
tempat tidur saya seperti itu. thud Jadi on seperti my itu. bed. Oh, I was Sentuhan. mad. Ya, saya waktu itu sangat marah Got my phone out and turned the torch on. dan saya ambil HP saya buka senternya, sentoloknya. Right at the end of my bed, there were angels and demons fighting. Di sebelah tempat tidur saya melihat malaikat dan iblis sedang berkelahi, bertengkar. Angels are everywhere. Malaikat itu ada di mana-mana. I got up out of bed and I took authority in Jesus' name. Saya bangun dari tempat tidur saya ambil kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. The demons left promptly, Langsung iblis itu pergi. and the angels just ministered to me for the rest of the night. Dan waktu itu malaikat itu setelah itu melayani saya semalaman. So Mary, mother of Jesus, was highly favored by God. Jadi Maria itu adalah orang yang sangat diberikan kasih karunia dari Allah. But she was very nearly rejected by her betrothed. Tapi dia itu juga hampir ditolak dari tunangan dia sendiri. Because she was pregnant out of wedlock. Karena dia itu hamil di luar ikatan pernikahan. Yet it was a divine Holy Spirit pregnancy. Meskipun itu adalah kehamilan ilahi dari Tuhan. But the people didn't know that. Tetapi waktu itu kan orang-orang nggak ngerti kan. And they would have spoken terrible things about her. Dan mungkin mereka membicarakan Maria yang enggak-enggak. She was highly favored by God. Dia sangat diberi kasih karunia dari Allah. Yet nearly every person in her hometown would have been talking about her. Tetapi hampir semua orang di kampung halamannya berbicara jelek tentang dia. She was highly favored by God, but she had to give birth on a dirty floor in a barn. Dia itu diberi kasih karunia dari Allah, tetapi dia harus terbaring dan melahirkan anak di lantai yang kotor di gudang peternakan. And our King and Saviour's first bed was a manger filled with straw. Dan tempat tidur raja kita itu adalah sebuah palungan di gudang tersebut. She was highly favored by God, but she had to leave in the middle of the night to save her son from being murdered. Ya, Maria itu diberi kasih karunia yang besar, tetapi dia harus melarikan diri pada malam hari untuk menyelamatkan anaknya. She was highly favored by God, but she had to watch her son die a horrific, shameful death. Dia memang diberi kasih karunia Tuhan yang besar, tetapi dia harus menyaksikan anaknya itu dibunuh dengan cara yang mengerikan dan cara yang memalukan. She was highly favored from God, but it was just not obvious at the time. Ya, memang dia diberi kasih karunia, tetapi waktu itu nggak ada yang tahu dan tidak jelas. And his favor is often not obvious to us. Dan memang kasih karunia dari Tuhan itu kadang-kadang nggak jelas buat kita juga. It does not mean that we are not highly favored. Tetapi itu tidak berarti bahwa Anda tidak diberi kasih karunia. Favor often has to walk through rejection. Kasih karunia itu kadang-kadang datang itu melalui penolakan. Often has to walk through frustration and fear until we realize that we are favored. Kadang-kadang kasih karunia itu datang dari kefrustasian dan dari kegagalan. Psalm 23 says, even though I walk through the darkest valley. Mazmur 23 berkata, sekalipun aku berjalan dalam atau melalui lembah kekelaman. The key word there is through. Kunci katanya itu adalah melalui. You gotta keep going and you gotta go through it. Anda harus tetap berjalan, jangan berhenti. Don't stop in the darkest valley. Jangan berhenti di dalam lembah kekelaman. Go through. Tetapi kalian harus melalui atau melewatinya. And we often don't realize the favor of God upon our lives. Dan kadang-kadang kita sendiri tuh nggak sadar kasih karunia Tuhan atas kita dalam hidup. Mary was highly favored from God. Maria itu sangat diberi kasih karunia oleh Tuhan. And she saw her son gloriously rise from the dead and defeat death forever. Dan dia dengan mata kepalanya sendiri dia menyaksikan bahwa anaknya itu bangkit secara mulia dan dibangkitkan. The Lord Jesus always treated women with how they were intended to be treated. Bahwa Tuhan itu selalu memperlakukan wanita sebagaimana dia diciptakan.
when Mary, the sister of Martha, poured the expensive nard oil over Jesus before he was crucified. Waktu Maria, saudarinya Marta, mencurahkan parfum yang mahal kepada Tuhan Yesus, And many of the disciples chastised her. dan banyak waktu itu murid-murid menderak dia, mengusir dia, Jesus defended her. tetapi waktu itu Tuhan Yesus sendiri membela Maria. And Jesus rose from the dead. Tuhan Yesus bangkit dari kematian. He didn't appear to his beloved disciple John first. Dia tidak menampakkan dirinya kepada Yohanes Pembaptis dulu. He didn't appear to Peter first. Dia tidak menampakkan dirinya kepada Petrus. He appeared to Mary. Tapi dia menampakkan dirinya pertama kepada Maria, Maria Magdalena. Ladies, you have been chosen. Para wanita, kalian semua ini telah ditetapkan. You have been anointed and appointed for this time. Kalian sudah diurapi dan kalian sudah ditetapkan untuk masa ini. You are fearfully and wonderfully made in the image of God. Kejadianmu dahsyat dan ajaib diciptakan menurut citra gambar Allah. And you are highly favored. Dan kalian itu diberi kasih karunia yang besar. Psalm 5:12 says, Surely, Lord, you bless the righteous. You surround them with your favor as with a shield. Mazmur 5 ayat 13 di Alkitab berkata, Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Ladies, you are highly favored. Wanita, kalian itu semua adalah diberi kasih karunia yang besar. Very quickly in closing, ladies, stand to your feet. Ya, dengan cepat para wanita tolong berdiri. All ladies. Semua wanita, Okay, let's pray for these ladies. Yeah. kami akan berdoa untuk kalian. Father, I thank you for every lady in this building. Tuhan, kami bersyukur atas setiap wanita di gedung ini. I pray for your blessing to be upon them. Aku berdoa akan berkat-Mu atas mereka semua. And every single one of them is in different stages of their life. Dan setiap dari mereka sedang berada dalam satu tempat, suatu titik pada hidup mereka. And some of them are going through a dark valley right now. Dan beberapa dari mereka sedang melalui lembah kekelaman saat The Holy ini. Spirit, I pray, the Lord, that you will take them through the valley of the shadow of death. Roh Kudus, aku minta Engkau membimbing mereka melalui lembah kekelaman dan kematian tersebut. And that they will fear no evil, Dan mereka tidak akan takut akan kejahatan. for your rod and your staff are with them. Karena gadamu dan tongkatmu ada bersama mereka. Father, I pray your blessing over every woman in this place. Bapa, kami berdoa setiap berkat untuk setiap wanita di tempat ini. I pray for divine favor, Aku berdoa untuk kasih karunia yang ilahi. from the youngest to the eldest. Dari yang paling muda sampai yang tertua. Bless them, Lord, Berkati mereka Tuhan. and let them know Dan biarkanlah mereka tahu that they are equal with their husbands. bahwa mereka itu sama dengan That they are suami to mereka. serve with their husbands. Bahwa mereka harus melayani bersama dengan suami mereka. And that your favor is upon them. Dan biarlah kasih karuniamu ada di atas mereka. Lord, I thank you for the men that stand alongside their amazing wives. Tuhan, aku bersyukur atas setiap pria yang berdiri di sebelahnya, di sebelah istri mereka. Thank you for our husbands. Terima kasih atas para suami ini. Lord, and I pray your blessing upon them. Dan Tuhan, aku berdoa berkat-Mu atas mereka. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amen. Love you all heaps, and thank you. Thank you. Thank you, Pastor D, for great share this morning. Terima kasih Pastor Di, Pendeta Di, atas firman yang luar biasa hari ini, pagi ini. Kata penolong disebut Pastor D tadi itu kata Ezer. Sama The word helper in what Pastor Di said is the word mean Ezer. sebut Ezer. Let's say Ezer. Ezer itu diterjemahkan dua kata. Ezer was translated in two words. Yang pertama Eli itu adalah sekutu. Ya.
The first meaning is ally or friends. Sekutu. Jadi saudara punya sekutu. Alliance. Yang kedua kata Ezer artinya penyelamat. The second one meaning of Ezer is the savior. Tadi didoakan Pastor D supaya ibu-ibu di sini para wanita itu menjadi teman sekutu bagi suamimu, menjadi penyelamat di dalam kebutuhan itu. So Pastor D already preached that women, you are here. Number one, you are alliance with your husband, and number two, you will be saved. You will save your household. Kalau ajak berantem terus suamimu, saudara bukan sebagai sekutu, tapi kutu. So if you keep fighting with your husband, you are not alliance, but you are beaten. When you are disease. Wow, Bapak, Ibu-ibu mau menjadi berkat bagi keluarganya. So you want to be a blessing for your household? Pulang-pulang berkati suamimu. Okay, when you go home, please bless your husband. Yang setuju bilang If amin. you agree, say amen. Tahu nggak kata Ezer itu ya? Yeah, pay attention to Ezer. Kalau ada seseorang misalnya Pastor Eli jatuh di situ, For lagi example, jatuh, if I fell down here, maka Ezer itu berlari untuk mengangkat dan menolong. so the one who called Ezer will run and catch her and lift her up and help her. Kalau suamimu lagi butuh ibu-ibu, So if your husband needs your help, cepat lari, diangkat. please run faster and lift him up. Bukan kalau suamimu jatuh malah jatuh. Not like when your husband fell, you can say, oh, it's better that you fall. Ada kalanya ada laki-laki itu down. There are times when the husband break down. Ibu-ibu harus angkat dia. So ladies, please lift them up, lift him up. Yang sudah bilang amin. If you agree, say amen. Jangan bilang lu goblok. Don't say you dumb. Nggak kayak suami tetangga. You don't look like the neighbor's husband. Hari ini kita bilang Today we say, suamiku luar biasa. my husband is extraordinary. Bu Vera bilang Gordon hebat. Mrs. Farah said, Gordon is amazing. Apa suaranya? Okay, let's hear it. Mana Bu Vera? Bu Farah, Hah? Setuju suamimu hebat? do you agree that your husband is amazing? Turunkan tangan untuk suamimu, amin. Okay, stretch your hands to your husband. Ya, kita sama-sama berdiri ya. Okay, let's stand up together. Bapak terima kasih buat firman-Mu hari ini. Father, we thank you for your word today. Saya percaya Bapak wanita di sini itu luar biasa. We believe that every woman here is amazing and extraordinary. Kau persiapkan mereka menjadi helper You prepare them as a helper bagi suaminya. for their Saya husbands. berkati semua wanita di sini And we bless all the women here dalam nama Tuhan in Yesus. Jesus' name. Sama-sama bilang All people say amin. Silakan amen. Bapak Ibu. Nanti meja langsung dibuka. Oh ya sebentar. Tanggal berapa itu? 11 kita mau ada outing buat jangkau teman-teman lewat lunch cruise. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di situ tuh, itu kita mau outing. Undang temanmu yang belum dalam Tuhan, undang mereka unbelievers untuk sama-sama bersekutu di lunch cruise ini. Jadi berapa harganya, jamnya berapa, nanti bisa tanya langsung kepada Saudari Maureen. Nanti dia akan jelaskan. Dari tanggal 11 dari Sabtu, yang kepingin bawa teman dan interest untuk sama-sama join, bisa hubungi Ibu Maureen. Kita mau jangkau teman-teman yang masih belum dalam Tuhan untuk bisa menjadi sahabat kita dan sama-sama bisa beribadah bersama kita. Tanggal 11. Kemudian hari Selasa dan hari Jumat tetap ada doa pagi di sini. Bapak Ibu yang tidak berhalangan mau join silakan. Jadi kita ada doa pagi jam 11 sampai jam 10 hari Selasa dan Jumat. Kemudian Komsel hari Rabu tetap jalan dengan baik. Bapak Ibu yang ingin join silakan, you can join our cell group, morning cell group Wednesday at 10 o'clock. Tempatnya ada di situ tuh, Brooklyn Creek.
Saya percaya Bapak Ibu akan bertumbuh bersama-sama dengan ibu-ibu yang lain dan keluarga-keluarga yang lain dalam firman Tuhan. Nah, kita akan diberi kesempatan untuk memberikan persembahan bagi Tuhan hari ini. Mari kita menabur, kita berikan dari hati kita, dengan segenap hati kita berikan untuk Tuhan, sehingga proyek-proyek Tuhan itu bisa berjalan dengan baik. Yuk kita akan sama-sama berdoa. Saya minta saudara dia bisa pimpin dalam doa. Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan berikan persembahan. Tuhan berkati kami semua. Berkati tangan memberi agar dapat memuliakan dan membesarkan kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Saudara yang membutuhkan amplop dalam buletin ketika saudara masuk sudah dibagikan, saudara tolong ketik supaya alokasinya benar seperti yang diarahkan ya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselari bagiku. Sungguh indah. Saya jemput kita bangkit berdiri sama-sama. Mulia, mulia, sehingga apa yang kami kerjakan, kami bisa melihat tangan Tuhan senantiasa beserta kami. Be with us, Jesus. We bless all your people here, that wherever we go, whatever we are doing, your hands always be with us. In the name of Jesus, we release blessing for all the people here. The blessing from Father God, the grace of Jesus Christ, and the peace from Holy Spirit be with us from today onward. In the name of Jesus. Every believer say, semua orang percaya bilang, Amen. Tuhan memberkati. Selamat